Oke, halo adik-adik sekalian. Ya, bertemu dengan saya, Yusua Kapri Gunawan Siombing, dalam mata pelajaran matematika kali ini. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, saya mau mengajak adik-adik sekalian untuk bermain dengan saya menggunakan jari kita. Oke, cara mainnya seperti ini. Bisa ikutin saya ya. Ya, seperti ini. Oke, lakukan lebih cepat. Oke, adik-adik sekalian, semoga bisa mengikuti ya. Oke, selamat mencoba dan sekarang kita masuk ke pembelajaran kita kali ini. Oke, adik-adik sekalian, di sini kita lihat ada 4 buah bilangan. Ada 2, negatif 3, 5, dan 7. Nah, ini hanya deretan 4 bilangan. Dan kita dapat menyatakan deretan bilangan tersebut dengan cara yang berbeda. Nah, kita dapat menuliskannya sebagai deretan angka yang horizontal seperti ini. Atau deretan angka yang vertikal seperti ini. Perhatikan bahwa setiap bentuk di atas dibatasi dengan tanda kurung. Di sini kita perhatikan bahwa tanda kurung yang digunakan adalah tanda kurung siku dan tanda kurung biasa. Nah, pada matriks pertama seperti yang kita lihat ya di sini, itu terdiri dari berapa baris? Ya, 1 baris. Dan berapa kolom? 4 kolom ya. Nah, pada bagian kedua itu terdiri dari berapa baris? Ya, 4 baris dan berapa kolom? Ya, 1 kolom. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk kita dapat menuliskan 4 bilangan tersebut. Ya, caranya 2 bilangan pertama kita letakkan di baris pertama dan 2 bilangan terakhir kita letakkan di baris kedua seperti yang tertera pada slide. Oke, tetapi bagaimana kita dapat mendefinisikan suatu matriks dengan benar jika informasi yang kita dapatkan mengenai matriks itu masih kurang cukup untuk kita mendefinisikan matriks itu sendiri. Oke, jadi kita akan lebih mendalami lagi nih. Nah, kalau kita lihat matriks itu kan susunan yang berbentuk persegi panjang, itu kan? Nah, tapi yang menjadi pertanyaan dari adik-adik sekalian mungkin, nah susunan itu terdiri dari apa saja? Nah, sebenarnya itu bisa terdiri dari apa saja, mulai dari bilangan, huruf, atau ekspresi lainnya. Namun, yang perlu adik-adik ingat, ada satu kondisi pada matriks yang perlu kita ketahui. Nah, apa itu? Nah, di mana setiap baris pada matriks harus memiliki jumlah elemen-elemen yang sama. Nah, misal pada matriks yang pertama kita lihat di sini. Setiap baris itu terdiri atas 4 elemen. Nah, pada matriks kedua, itu setiap barisnya itu terdiri dari 1 elemen. Nah, serta di matriks yang ketiga, itu setiap barisnya terdiri atas 2 elemen. Nah, selain itu ada lagi yang perlu kita ketahui sebenarnya. Apa? Setiap kolom pada matriks juga harus memiliki jumlah elemen yang sama. Nah, kalau kita lihat di matriks yang pertama, itu setiap kolomnya itu terdiri atas 1 elemen. Yang matriks kedua, di setiap kolomnya terdiri atas 4 elemen. Serta di matriks ketiga, itu setiap kolomnya terdiri atas 2 elemen. Gitu. Nah, dari beberapa informasi yang kita telah dapatkan mengenai matriks, kita sudah dapat mendefinisikan matriks dengan benar. Ada yang bisa mendefinisikan matriksnya? Nah, jadi matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom, di mana setiap baris memiliki jumlah elemen-elemen yang sama dan setiap kolom juga memiliki jumlah elemen-elemen yang sama. Nah, jadi coba kita lihat apakah contoh berikut merupakan suatu matriks? Ada yang bisa jawab? Kalau kita perhatikan di matriks yang pertama, itu kita lihat jumlah elemen-elemen di setiap barisnya dan di setiap kolomnya itu sama ya. Di baris pertama ada 3 elemen, di baris kedua ada 3 elemen juga, dan di baris ketiga ada 3 elemen juga. Begitu juga dengan kolomnya. Coba kita beranjak ke
matriks yang kedua. Kalau kita perhatikan, matriks yang kedua ini di baris pertama memiliki 2 elemen. Di baris kedua memiliki 3 elemen. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang bukan merupakan matriks adalah matriks yang kedua, sedangkan yang merupakan matriks adalah matriks yang pertama. Oke, sekarang kita akan membuat matriks yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Ya, 3 baris dan 2 kolom. Nah, matriks tersebut kita namai atau kita notasikan dengan huruf kapital. Nah, sekarang kita bisa menyebut matriks di atas sebagai matriks A. Nah, sekarang ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui pada setiap matriks. Nah, yang pertama itu adalah elemen pada matriks, yang kedua adalah ordo pada matriks, dan yang ketiga adalah posisi elemen pada matriks. Sekarang mari kita pahami masing-masing ketiga hal tersebut secara detail. Yang pertama, elemen. Nah, elemen tidak lain dan tidak bukan adalah komponen-komponen pada matriks yang dibatasi oleh tanda kurung. Di mana pada matriks A ini, elemen-elemennya itu terdiri dari 3, negatif 1, 2, 4, 1, dan 6. Nah, jadi ada 6 elemen pada matriks ini ya. Nah, sekarang berapa ordo pada matriks A? Ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa matriks A memiliki 3 baris dan 2 kolom. Kita dapat menuliskan ordonya menjadi 3 dikali 2. Nah, jangan lupa jumlah barisnya dulu, baru jumlah kolomnya. Oke? Setiap elemen pada matriks itu memiliki posisi yang unik. Nah, tapi bagaimana kita bisa menentukan posisi suatu elemen pada matriks? Nah, itu mudah ya, adik-adik sekalian. Caranya, lihat di baris keberapa dan di kolom keberapa elemen tersebut ditempatkan. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut. Dan alangkah lebih baiknya adik-adik sekalian mencoba terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas sama-sama. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama. Elemen pada baris ketiga, kolom kedua. Berarti kita cari elemen pada baris ketiga apa aja? Dan 1 dan negatif 6. Tetapi juga yang berada pada posisi kolom kedua, yaitu negatif 6. Jadi dalam hal ini elemen yang kita maksud adalah negatif 6. Selanjutnya, elemen pada baris ke-1 kolom kedua. Kita cari baris ke-1 itu elemennya apa aja? Ya, 3 dan negatif 1. Nah, tetapi dalam hal ini kita mau di posisi juga yang kolom kedua. Berarti negatif 1. Berarti elemen yang dimaksudkan adalah negatif 1. Oke, seperti itu adik-adik sekalian. Oke, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, berarti cukup ya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Apakah ada yang dapat membantu saya untuk menyimpulkan materi apa saja yang telah kita bahas pada hari ini? Ya, silakan. Ya, benar ya. Yang kita bahas hari ini adalah dimulai dari definisi matriks itu sendiri, yaitu matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau objek yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom, di mana setiap baris memiliki jumlah elemen-elemen yang sama dan setiap kolom juga memiliki jumlah elemen-elemen yang sama. Nah, kemudian ada elemen, di mana elemen tadi berupa bilangan, simbol, atau objek lainnya. Selanjutnya ada ordo, yang dapat kita tuliskan berdasarkan jumlah baris dikali jumlah kolom. Dan yang terakhir adalah posisi elemen pada matriks, yang bergantung pada baris keberapa dan kolom keberapa elemen tersebut terletak. Oke adik-adik sekalian, kita telah selesai untuk pembahasan kita pada hari ini. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke adik-adik sekalian, tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar, karena adik-adik sekalian adalah harapan bangsa, dan tetap jadi orang yang berguna dan jaga tata krama sopan santun. Oke adik-adik sekalian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.